Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Riba dalam konteks Islam merupakan pada praktik peminjaman uang dengan imbalan tambahan atau keuntungan yang ditentukan di awal. Praktik ini dianggap tidak sah dalam agama Islam karena melanggar prinsip keadilan dan kesepakatan yang adil di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Dalil tentang haramnya riba dalam Al-Quran sangat jelas, salah satunya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat ke-275. Orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka bertakwa bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Selain itu, Allah juga berfirman lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-279. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertaubat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizolimi atau dirugikan. Ayat ini itu merupakan penegasan yang terakhir kepada pemakan riba. Nadanya pun sudah bersifat ancaman keras dan dihadapkan kepada orang yang telah mengetahui hukum riba, tetapi mereka masih terus mengulanginya. Ini berarti bahwa mereka yang tidak mengindahkan perintah Allah disamakan dengan orang yang memerangi agama Allah. Mereka akan diperangi Allah dan Rasul-Nya. Diperangi Allah itu maksudnya bahwa Allah akan menimpakan azab yang pedih kepada mereka di dunia dan di akhirat. Kalau misalnya diperangi Rasul, itu artinya para Rasul telah memerangi pemakan riba di zamannya. Orang pemakan riba dihukumi murtad dan penentang hukum Allah. Karena itu mereka boleh diperangi. Jika pemakan riba menghentikan perbuatannya dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangannya, mereka boleh menerima kembali pokok modal mereka tanpa dikurangi sedikit pun juga. Dari kedua ayat tadi, Allah menyatakan keharaman riba dan memberikan ancaman bagi mereka yang terus melanggarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan peringatan keras terhadap riba dalam beberapa hadisnya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba, yang menulis kontrak riba, dan dua orang saksi atau yang mengetahui riba, dan mereka semuanya berdua itu sama. Hadis riwayat Muslim. Terus untuk hadis yang kedua ada lagi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah bersabda, riba itu ada 70 pintu. Paling ringan adalah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya atau berzina dengan ibunya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hadis-hadis ini menegaskan bahwa riba adalah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan para pelakunya akan mendapatkan laknat serta hukuman yang berat di akhirat nanti. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk menjauhi riba dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran yang benar dalam Islam. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis riba yang diharamkan dalam Islam. Riba yang pertama itu namanya riba pinjaman. Nah, ini terjadi ketika sejumlah uang dipinjamkan dengan persyaratan untuk dikembalikan dengan tambahan atau keuntungan tertentu. Nah, contohnya adalah ketika seseorang meminjamkan uang dengan syarat harus membayar kembali lebih dari jumlah pokok pinjaman yang diberikan. Sekarang kita lanjut ke riba yang kedua, yaitu jenis riba dalam jual beli. Ini terjadi ketika barang atau jasa diperdagangkan dengan persyaratan untuk pembayaran tambahan atau keuntungan di luar nilai yang wajar. Nah, contohnya adalah ketika seseorang menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai sebenarnya, tanpa alasan yang jelas atau tambahan yang adil. Sekarang kita lanjut ke jenis riba yang ketiga, yaitu riba pada penundaan pembayaran. Ini terjadi ketika pembayaran tertunda dalam transaksi jual beli atau pinjaman, dan pihak yang menunggu pembayaran meminta tambahan atau keuntungan tambahan sebagai kompensasi atas penundaan tersebut. Contohnya adalah ketika seseorang memberikan pinjaman dengan persyaratan untuk membayar kembali dengan tambahan tertentu jika pembayaran dilakukan setelah batas waktu tertentu.
Nah, sekarang kita lanjut ke jenis riba yang keempat, yaitu riba dalam pertukaran barang. Nah, ini terjadi ketika satu jenis barang diperdagangkan dengan jumlah yang sama tetapi dalam bentuk yang berbeda dengan kualitas yang berbeda juga, dan ada tambahan atau pengurangan tertentu dalam transaksi tersebut. Mungkin disebutnya barter kali ya. Nah, contohnya adalah ketika seseorang menukarkan emas dengan emas dalam jumlah yang sama tetapi dengan kualitas yang berbeda, atau ketika seseorang menukarkan barang dengan barang dalam jumlah yang sama tetapi dengan jenis yang berbeda tanpa alasan yang jelas. Nah, semua jenis ini dilarang dalam Islam karena melanggar prinsip keadilan dan kesepakatan yang adil dalam transaksi keuangan. Kalau di zaman sekarang ada banyak contoh praktek riba yang sangat beragam, misalnya mulai dari bunga bank yang dikenakan pada pinjaman uang hingga praktik jual beli dengan skema yang menghasilkan keuntungan yang tidak adil bagi salah satu pihak. Misalnya sistem kredit dengan bunga yang tinggi atau praktik rentenir yang memanfaatkan kebutuhan mendesak orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Nah, sekarang untuk poin yang terakhir, kita juga akan membahas tips untuk menghindari riba. Jadi Islam juga menganjurkan beberapa langkah ya, antara lain yang pertama, menghindari pinjaman dengan bunga. Jadi berusaha untuk menghindari pinjaman dengan bunga dan mencari alternatif lain yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti pinjaman tanpa bunga atau modal bersama. Terus untuk tips yang kedua, bisa berinvestasi secara halal. Memilih untuk berinvestasi dalam bisnis yang tidak melibatkan praktik riba atau kegiatan yang dianggap haram dalam Islam. Terus untuk tips yang ketiga, mengelola keuangan dengan bijak. Nah, mengelola keuangan dengan bijak itu bisa menghindari utang yang tidak perlu dan hidup sesuai dengan kemampuan finansial kita. Terus untuk tips yang keempat, bisa juga membangun kesadaran. Jadi meningkatkan kesadaran akan bahaya riba dapat memperkuat pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, umat Islam diharapkan dapat menghindari riba dan menjalani kehidupan yang lebih sesuai dengan ajaran agama. Hukum riba di akhirat itu memiliki ancaman yang sangat serius menurut ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasul tadi. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.